Wassalamualaikum Sayyidina Muhammad SAW bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah. Pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Siglur sekaligus salam pengenalan Pak Siglur, masih muda dan gagah ya Allah. Yang hormati Mani Panitia, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ustaz, imam kita, guru kita, ketua panitia dan segenap anggota panitia penyelenggara kontestasi calon kepala lingkungan Muhajirin yang luar biasa, rekan-rekan pemuda remaja yang berkenan hadir, ibu-ibu, media, dan ini yang bagus ada anak kita yang belia usia, tetapi ini akan menjadi calon penerus generasi kita semua. Dan untuk kita semua, karena waktu 5 menit ya, tapi tetap saya ingin sampaikan sebuah pantun dulu. Al-Quran sungguh mulia firman ilahi, tak lupa berdoa penuh harapan. Cakep. Ulang. Al-Quran sungguh mulia firman ilahi, cakep. Tak lupa berdoa penuh harapan. Cakep. Lingkungan dan warga terjaga karena iman di hati. Cakep. Memilih pimpinan bagian dari perintahan. Cakep. Terima kasih. Saya bersedia mencalonkan dan dicalonkan dalam kontestasi pemilihan kepala lingkungan Muhajirin periode 2026-2031. Maka kesediaan ini berarti saya memilih menjadi kepala lingkungan sungguh sebuah pengabdian. Kali itu pelayan masyarakat, pelayan warga. Insya Allah kalau saya dipercaya untuk diberikan amanah sebagai kepala lingkungan, ada misi saya terwujudnya lingkungan Muhajirin maju berkah dengan ukhuwah dan persaudaraan sosial. Itu harapan cita-cita yang kita sama-sama wujudkan. Untuk mencapai misi ini ada 3 program besar. Pertama, tentu saja karena kami adalah perpanjangan tangan pemerintah, kelurahan dan kecamatan khususnya. Maka yang pertama menjadi tugas adalah lingkungan Muhajirin harus proaktif dan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan baik di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan. Warga Muhajirin sebagian dari subjek dan objek pembangunan pemerintah pertama-tama. Maka kehadiran seorang kepala lingkungan harus memberikan garansi kepastian seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan kemasyarakatan di lingkungan itu berjalan baik. Untuk ini saya menjanjikan seperti yang lalu, semua pelayanan gratis di tingkat lingkungan. Tidak ada bayar-bayaran. Apapun surat yang mau diminta tidak ada bayar-bayaran. Tidak ada bayar. Kembali ke yang dulu berarti. Ada pembiayaan-pembiayaan yang sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan. Kecuali yang sudah diatur dalam undang-undang. Tidak ada pungli berarti. Dan seterusnya. Kemudian saya akan menyediakan pelayanan
warga Muhajirin kalau ingin apa-apa tinggal WA saja. Nanti kita buatkan link untuk teman-teman yang sudah familiar dengan digitalisasi, WhatsApp, mail dan seterusnya. Jadi tinggal Pak, saya minta surat ini. Baik, kita jawab. Ambil hari ini jam sekian di rumah. Itu kan sudah kita lakukan di Pak. Kemudian dalam hal pemerintahan, kita sangat punya potensi yang besar di Muhajirin. Ada tokoh kita yang ada di sini yang bisa kita berkolaborasi. Contoh, kita punya dewan. Contoh, dewan kita yang sudah sangat senior, Bapak Haji Zaini, yang sudah banyak berbuat di Muhajirin ini. Dan kedua, Bapak Rahim Rinaldi. Sekira bukan di atas sana, mungkin ada orang. Yang urgensi dan diperlukan dalam skala Mata yang saya luas ke bulan berjanji. dan bisa di backup oleh bantuan dari firman namanya. Itu nanti sangat bisa kita lakukan untuk membuat lingkungan kita lebih sehat, lebih rapi. Misi yang kedua, karena waktu sangat terbatas. Misi yang kedua adalah bagaimana menciptakan masjid kita di Al-Muhajirin sebagai salah satu sentral penyelenggaraan pemaburan untuk kehidupan beragama selama ini agar menurun Siapa berbasis kita malah kamu memanfaatkan berbasis masjid terus dia kita ini untuk jelas kegiatan-kegiatan yang tentang besar Islam, pernikahan, kemudian acara-acara Islam yang lain. Mestinya masjid ini kita manfaatkan secara maksimal. Bukan saja dalam urusan ibadah 5 waktu dan seterusnya, tetapi hal-hal kemasyarakatan yang bisa kita selesaikan dan masuk sebagai media bantu masyarakat, kenapa tidak kita manfaatkan? Dan ada remaja masjid yang diperlukan oleh mereka adalah ada orang yang mau mendekati mereka, merangkul mereka, mengajak mereka berdiskusi. Kemudian apakah kita yang paling mungkin ini dalam konteks melakukan masjid? Apakah hiasi nanti masjid satu sebulan saja? Ini penting karena zaman sekarang ini zaman yang sangat tidak bisa dekadensi moral ya. Jadi runtuhnya seni-seni moral beragama masyarakat kehidupan itu sangat, dan lingkungan punya tanggung jawab hadir di situ untuk menciptakan suasana lingkungan sebagai sebuah rumah besar. Lingkungan pada ini adalah sebuah rumah besar, dan di situ anak cucu kita tumbuh dan berkembang. Dan oleh karena itu kita punya tanggung jawab masing-masing secara kolektif maupun secara individu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, yang enak untuk bergaul anak-anak kita. Tidak ada anak kita yang kotor. Alhamdulillah, Muhajirin sampai hari ini di gang-gang 1 sampai terakhir sangat amat jarang kita dengar. Dan itu bagian dari kesuksesan kita semua yang peduli dengan bagaimana menghadirkan kehidupan sehari-hari, membesarkan anak cucu kita dengan moral dan akhlak. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan dan warga Muhajirin yang aman, tertib dan sehat. Aman berarti kita ingin merapikan semua sarana fasilitas untuk menjaga keamanan lingkungan. Kita ingin tata, kita ingin rubah, kita ingin perbaharui kalau bisa, kalau ada dana anggaran kan. Dan kita ingin memastikan lingkungan kita aman. Untuk ketertiban, pengangkutan sampah, kehadiran pintu-pintu pagar, istilahnya portal gitu. Mungkin itu sudah bagus, kita ingin tingkatkan lebih bagus. CCTV kalau saya cek dulu itu
kita punya hampir sekitar 30 titik CCTV yang aktif. Tapi sekarang saya tidak tahu ya, karena sudah 5 tahun tidak mengurus. Jadi ini penting karena ada kasus setelah sekian tahun tidak ada kasus kemalingan. Nah, kemarin ada pasti di depan rumah itu subuh-subuh hati-hati baru kalau keluar sholat masjid pastikan pintu kita sudah tutup kembali, meninggalkan rumah masing-masing. Ini indikasi bahwa dalam kondisi gejolak ekonomi yang begitu brutal ini, masyarakat dan antara orang miskin orang kaya semakin jauh, semakin besar, maka pengangguran semakin tinggi, angka kriminal pun seiring berjalan. Karena kata orang pencarian haram muslim apa dia dulu. Kalau sudah itu konteksnya Sudah bersendiri. pikirnya seperti itu, karena kebutuhan pokok saja, maka orang tidak akan lihat lagi mana halal, mana haram. Nah, untuk ini aman tertib memang kebutuhan dasar kita. Kita tidak bisa melangsungkan kehidupan sehari-hari beragama, bermasyarakat, berkeluarga yang baik kalau tidak didukung dengan rasa aman dan tertib di lingkungan kita. Dan yang terakhir adalah sehat. Ibu kader kita yang luar biasa bekerja dengan upahannya berapa? Masih 50.000. 300. Oh, 300 makin. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Tetapi tanggung jawab mereka dari A sampai Z urusan lingkungan hampir ada di ibu kader. Luar biasa, luar biasa. Maka kita harus dukung, kita harus disupport, apresiasi yang tinggi kepada ibu kader kita. Dan tentu masih banyak juga barannya. Maka kenapa di dalam visi itu ada kata ukhuwah dan persoalan sosial? Ukhuwah adalah hubungan silaturahim, hubungan keluarga, kekerabatan tetap harus kita jaga dari gang 1 sampai gang seterusnya. Tidak ada kelompok-kelompok, yang ada hanya warga masyarakat bersaudara bersatu untuk damai. Nah, dalam hal ini masuk dalam konteks kesolehan sosial. Kesolehan sosial secara konsep itu adalah satu sikap dan perilaku seseorang yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya sendiri. Di dalam kesolehan sosial itu terlibat kesadaran dan komitmen. Kesadaran dan komitmen untuk berbuat baik, untuk memberi manfaat kepada warga sekitar, tetangga, tentu keluarganya dan lingkungannya. Apabila sudah tertata ukhuwah dan kesolehan sosial ini, dan itu kita akan jadikan sebagai pilar dalam membangun kebersamaan menuju muhajirin dan muhajir berkah. Dan baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada orang tua kita yang sudah mengerjakan kesolehan sosial. Almarhum ayahanda Mami Tuan Haji Syafiq Ar-Rafi, almarhum ayahanda Mami Tuan Haji Lalu Bildan, almarhum ayahanda Mami Tuan Haji Lalu Azhar Mucar, almarhum ayahanda Bapak Haji Said Samiun, almarhum ayahanda Bapak Haji Zamzam, almarhum ayahanda Bapak Jubeda, almarhum ayahanda Mami Tuan Haji Muhdam Gunawan, almarhum ayahanda Mami Tuan Haji Lalu Parin, almarhum ayahanda Bapak Haji Bahadin, almarhum ayahanda Bapak Haji Abdul Mukhid, almarhum ayahanda Bapak Haji Nurim, Bapak Kaling pendahulu kita Bapak Iskur Agus Suharyan, Bapak Kaling pendahulu kita juga Mami Tuan Haji Al-Mustaan, kemudian almarhum Bapak Haji Masam, dan almarhum Bapak Haji Muhammad Sidik, almarhum Bapak Haji Isyad Asmara, almarhum Bapak Ahmad Suyaidi, almarhum Bapak Mukni, almarhum Bapak Haji Saiful Bahri, almarhum Bapak Mami Tuan Haji Lalu Musahibuddin, dan almarhum Bapak Haji Bapak Muhammad Hazrin
Haim Saleh. Untuk beliau semua, Allahumma salihah. Bangun untuk Belum ketemu. pergi ke taman mencari suling dan angsa, Cakep. burung kutilang bermandi air hingga basah. Cakep. Mari memilih kaling dengan hati dan rasa, Cakep. demi lingkungan dan warga bahagia berkah. Cakep. Untuknya, koper dan sepatu di atas hardtop. Cakep. Nomor satu memang top atau top. Cakep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan dia bikin pahala? Tepuk tangan dia baru datang.